Pemirsa yang berbahagia, jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa, itu ya, lupa melakukan 5 hal ya, tadi saya sebut tadi itu. Kalau orang lupa melakukan 5 hal, maka disunahkan sujud sahwi, yaitu yang pertama lupa melakukan sunnah abad, yang kedua lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kalau sengaja, misalnya pada rukun qashir, yaitu pada bacaan iktidal dan bacaan duduk antara 2 sujud. Yang ketiga memindahkan rukun qauli, misalnya baca Fatihah pada saat duduk di antara 2 sujud. Yang keempat ragu, apa tadi sudah kunut apa belum. Yang kelima itu melakukan perbuatan yang berkemungkinan ya tergolong sebagai tambahan, seperti orang sembahyang isya ragu, ini saya sudah 3 rakaat apa 4 rakaat gitu. Nah itu harus sujud sahwi. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sujud ini dikerjakan sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sebelum salam sujud 2 kali ya. Allahu Akbar, terus sujud membaca subhana man la yanamu walesu 3 kali, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian duduk, kemudian salam. Ini kaifiyahnya sujud sahwi. Kaifiyahnya sama dengan sujud sholat, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, dan meletakkan napi dahi ya, dan tumak ninahnya sama begitu. Nah, ini sujud sahwi. Jadi tadi sudah saya terangkan mengenai sujud syukur, sujud sahwi, yang terakhir sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dikerjakan di dalam sholat, juga bisa dikerjakan di luar sholat. Sujud sahwi dikerjakan jika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajdah itu. Nah, sujud tilawah ini ada persyaratannya. Yang pertama harus suci, baik itu sujud di dalam sholat maupun di luar sholat, seperti sujud yang lain suci. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga takbiratul ihram, mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini kalau di luar sholat ya, di luar sholat. Jadi kita mendengar bacaan ayat sajdah atau kita masih deres ya, deres pas tepat pada sajdah, kita berdiri menghadap kiblat, terus takbiratul ihram, berhenti sejenak, lalu takbir lagi Allahu Akbar, turun sujud. Yang dibaca sama tadi dengan sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwatihi. Bisa ditambah doa, misalnya Allahumma uktub li biha indaka ajron wa jahali indaka dhuhron wa do'ani biha wizron wa akbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihissalam. Nah setelah membaca itu duduk sejenak lalu salam. Nah, ini kalau dilakukan di luar sholat karena kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Sekarang bagaimana kalau dikerjakan di dalam sholat? Yang pertama, setelah membaca atau mendengar ayat sajdah, kita bertakbir. Misalnya kita mau sholat ini, mau sholat,
Kemudian kita makmum misalnya. Nah, ketika imam pas membaca surat ayat sajdah, ini kemudian imam bertakbir, kita ikut tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar, lalu sujud. Nah, kalau dalam sholat begitu sujud rampung, langsung kita berdiri lagi, meneruskan bacaan ayat Quran. Nah, kalau suratnya itu sajdahnya ayat sajdah kebetulan di akhir, misalnya wahjud waqtarib itu, ya kita tetap berdiri lagi sejenak, kita tenang dulu, kemudian baru kita rukuk sesuai dengan aturan sholat itu, ya, meneruskan sholatnya. Ini kalau di dalam sholat. Jadi dengan membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Itu berarti bacaannya sama dengan sujud syukur. Kalau sujud tilawah, sujud sahwi beda ya. Kalau sahwi kan subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau ini sujud tilawah sama dengan sujud syukur bacaannya itu. Tadi saya sampaikan bisa ditambahi dengan doa Allahumma ktub li biha indaka ajron waj'al hali indaka dukhron wa do'ani biha wisran wa akbalah minni kama qabilta min abdika Dawud alaihi salam. Nah, sujud tilawah ini dibaca, tadi saya sampaikan, ketika mendengar 15 ayat sajdah. Apalagi itu. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.